Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel nomor 1 Superman Warrior, jangan lupa like, share, dan subbreaker ya bosku. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di novel ceritanya. Bab 221 sampai bab 230. Britney mendorong mereka untuk minum lagi dan menatap pacarnya. Matt, kamu juga. Dia berbicara. Kamu harus minum lebih banyak. Kamu dengar itu? Kekesalan membuncah di hati Matt tapi senyum masih terpampang di wajahnya. Pasti. Sayangku, aku akan mendengarkan apapun yang kamu minta. Jawabnya. Setelah beberapa saat, semua orang akhirnya memasuki aula lobi Lotus Bar and Lounge. Lobi berada di lantai pertama, dan suasananya ramai. Jack dan yang lainnya menemukan kamar pribadi dan duduk di dalamnya. Kamar pribadi ini dipisahkan dari luar dengan kaca temperet di antaranya. Apapun yang terjadi di luar kamar pribadi dapat dilihat, tetapi ini dapat diselesaikan dengan tirai menarik pada kaca temper. Bapak dan Ibu yang terhormat, jika Anda ingin menggunakan kamar pribadi ini, konsumsi minimumnya adalah $50.000. Harga di menu ini untuk referensi Anda ketika Anda memesan makanan ringan dan alkohol. Seorang pelayan yang cantik mendekati kelompok itu, menunjukkan kepada kelompok itu senyumnya yang paling indah. Tidak ada batasan waktu, jadi kamu bisa bersenang-senang di sini sampai matahari terbit. Server melanjutkan, Jack, dinding ini tidak mahal kan? Karena ada banyak dari kita, kamar pribadi kecil tidak bisa menampung kita semua. Selain itu, kami benar-benar ingin membantu menghemat uang hasil jerih payahmu. Jadi kami tidak punya pilihan selain memilih kamar pribadi berukuran sedang. Kal berkata saat dia duduk dan membaringkan kakinya di atas dan di seberang kaki lainnya. Senyum acuh tak acuh muncul di wajahnya. Saya pikir akan jauh lebih baik jika kita pergi ke kamar pribadi yang besar dan mewah. Mereka memiliki sistem kedap suara terbaik di sana, dan juga ada di lantai 2. Anda bisa melihat semuanya dari atas seperti seorang raja yang mengawasi kerajaannya. Bagian terbaiknya adalah sebuah grand piano di dalam ruangan pribadi yang besar itu. Selena adalah seorang pianis yang hebat saat itu, dan dia lulus dari The Bachelor Fine Arts in Dance. Sudah lama kita tidak melihatnya menari dan bermain piano. Rahel, di sisi lain, merasa sedih tentang ukuran kamar mereka. Kamu benar, kita semua lulus dari Fakultas Seni Rupa. Sayangnya, menurutku kamar pribadi besar yang mewah itu terlalu berlebihan untuk kita. Selain itu, aku mendengar konsumsi minimum di kamar sebesar itu adalah juta. Rosa menimpali dengan pendapatnya sendiri. Tersenyum pahit. Gaji saya saat ini paling banyak sekitar 10.000. Saya hanya bisa pergi ke sana sekali jika saya berhenti minum dan makan dan sebaliknya. Bekerja keras selama 10 tahun. Rosa kemudian berbalik, menghadap Kal dan bertanya, "Oh benar, bagaimana kabarmu sekarang, Kal?" Kal menawarkan senyum kecil dan menjawab Rosa dengan sikap rendah hati yang sok. "Bagaimana kabar saya? Tidak, saya melakukan begitu-begitu. Hanya pemegang saham dari sebuah perusahaan kecil. Pendapatan tahunan ditambah bonus akan menjadi sekitar $10 juta atau lebih. Saya hanya bisa mengunjungi kamar pribadi berukuran besar di Lotus paling banyak 10 kali dalam setahun. Ya ampun, aku tidak pernah menyangka kamu sesukses ini. Kamu luar biasa." Rahel menjawab dengan nada mengejutkan. "Ada begitu banyak karyawan di pabrik suamiku. Tetapi penghasilan bersihnya juga sekitar 10 juta. Rosa, dengan ekspresi iri di wajahnya, memandang Huff dan bertanya, "Bagaimana kabarmu, Huff? Kamu membantu di toko hypermarket milik orang tuamu, kan?" Huff malu tersenyum. "Yup, pekerjaan lama yang sama," jawabnya lemah lembut. "Dulu kami hanya memiliki 3 toko, tetapi sekarang kami berhasil memperluas ke 7 toko lainnya. Cukup untuk biaya rumah. Menurut saya." Huff benar-benar rendah hati. Sama sekali tidak seperti Kal. Kerendahan hati Kal adalah sok dan disengaja. "Sepertinya aku melakukan yang terburuk di sini." Trevor tersenyum pahit dan melanjutkan. "Saya belum menghadiri wawancara saya. Jadi saya seperti orang yang menganggur sekarang." "Hei, kamu baru saja kembali dari luar negeri, kan Trevor? Tidak akan sulit bagimu untuk melamar asisten manajer di perusahaan keluarga Drake. Kudengar untuk posisi ini, gaji bulanan bisa mencapai $20 hingga $30.000. Britney menjawab sambil tersenyum. "Belum lagi.
Pacarmu yang cantik adalah supervisor perusahaan itu dan pasti bisa membantu. Pekerjaan ini milikmu. Di akhir pidatonya, Britney melirik Selena dan melanjutkan dengan nada mengejek. Yah, kamu tidak akan pernah memburu orang yang memungut sampah untuk mencari nafkah, bukan Trevor. Sayang, aku tidak pernah mengira kamu tahu cara menari dan bermain piano. Ayo pergi ke kamar pribadi yang besar. Aku ingin melihatmu menari dan bermain piano. Jack berkata kepada Selena dengan penuh semangat, mengabaikan Britney sepenuhnya. Semua orang yang membual dengan percaya diri beberapa saat yang lalu teringat dalam sekejap mata. Rahang mereka turun dan mata mereka melebar menjadi bola sebesar piring. Wow, kami tidak salah dengarkan. Apakah Anda berbicara tentang kamar pribadi Lotus Bar and Lounge yang besar dan mewah? Rahel terkejut. Dia mulai ragu bahwa dia salah dengar. Jack ingin pergi ke kamar yang memiliki label harga jutaan dolar sebagai konsumsi minimumnya. Semua orang di tempat kejadian curiga dengan kata-kata Jack. Bagaimana mungkin Jack meminta kamar besar ketika dia bahkan tidak memiliki daya beli untuk kamar tengah? Mereka bertanya, bukankah kamu mengatakan ada piano di sana? Saya ingin mendengarkan istri saya bermain piano. Kita harus pergi ke sana. Jack mengangkat bahu. Kamar itu sangat mahal. Tidak mungkin. Kita tidak akan ke sana. Aku akan bermain pianomu saat aku bebas. Jadilah anak yang baik untukku. Oke. Selena memutar matanya ke arah Jack. Dan melanjutkan. Kami sudah menghabiskan lebih dari 5 juta untuk 2 mobil hari ini. Kamu pikir dompetmu tidak berdasar? Jangan boros lagi. Hah. Porsche 911 seharga 5 juta dolar. Apakah kamu bercanda? Apakah kamu pernah melihat Porsche? Selena. Kamu sudah mengekspos dirimu sendiri. Dylan menyela pasangan itu dengan nada mengejek. Kamu setidaknya harus melihat bagaimana ikan berenang bahkan jika kamu belum menikmatinya. Mereka mengatakan 2 Porsche 911 dan harganya sekitar 5 juta untuk 2. Jangan memutarbalikkan kata-kata mereka. Rahel menggema dengan nada sinis. Tertawa tak terkendali. Mereka tidak akan membuat lelucon yang dangkal. Oke. Berhentilah memalsukan kekuatan pengeluaranmu. Jika kamu benar-benar memiliki 5 juta, keluarkan dan lakukan kami malam ini di ruangan sedang ini. Ruangan besar Lotus itu untuk pengusaha kelas dunia untuk berdiskusi bisnis mereka. Aku bahkan tidak berani mengeluarkan uang sendirian di sana. Kal memutar sinis. Berhenti berpura-pura. Aku tidak tahan lagi. Matt, yang selalu diam sepanjang waktu, akhirnya bersuara. Kalian sangat menghormatiku karena telah menjadi pasangan yang paling sok. Saling menggemakan. Sungguh tak tahu malu. Dia kemudian menatap mantannya, Selena, dan berkata, Selena Taylor, apakah kamu mencoba membuktikan bahwa kamu melakukan lebih baik daripada aku? Apakah kamu benar-benar harus melakukannya? Tidakkah kamu berani berpikir bahwa kami tidak melakukannya? Tahu apa yang terjadi padamu dalam beberapa tahun terakhir? Kamu pikir kamu bisa menutupinya dengan tidak menghubungi kami selama ini? Saya setuju. Siapa yang tidak tahu bahwa Anda telah diusir oleh keluarga Taylor, tidak dapat menemukan pekerjaan dimanapun, dan terpaksa mengambil sampah untuk mencari nafkah? Seseorang bahkan melihat Anda memungut sampah dengan seorang anak. Bagaimana sekarang? Mencoba memalsukan kekayaan Anda di depan kami. Apakah begitu sulit bagi Anda untuk mengakui bahwa Anda sebenarnya miskin? Britney melangkah maju dan menimpali dengan sempurna. Dia kemudian melanjutkan. Jika Anda benar-benar menginginkan kamar pribadi yang besar, tanyakan kepada saya. Saya yang terkaya dan terkaya di sini. Keluarga kami, keluarga Lee, adalah keluarga bangsawan kelas 3. 1 juta hanyalah kacang bagi kami. Kamu benar, aku terpaksa memungut sampah untuk mencari nafkah. Bukan ada yang meringkuk. Wajah Selena menunduk dan menjawab, sedingin es saat melakukannya. Tapi itu dulu. Sekarang aku bersama Jack. Dan kami berdua memiliki pekerjaan yang layak dengan gaji menengah. Tidak seburuk yang kau kira. Cukup bagi kami untuk hidup nyaman. Wow, kamu yakin? Kamu punya pekerjaan? Matt tersenyum. Pekerjaan apa yang bisa kamu lakukan? Pengawal, aku sangat penasaran. Senyum kecut tersungging di wajah Selena. Kamu benar, Jack memang bodyguard sekarang. Tapi toh dia jauh lebih baik darimu. Apakah kamu punya pekerjaan sekarang? Atau bisnismu sendiri? Dia membalas tanpa ekspresi. Oh, aku lupa. Kamu juga punya pekerjaan. Tugasmu menyenangkan Nona Britney, kan? Dia satu-satunya anak perempuan di keluarga Lee. Dan kamu akan mendapatkan semua uangnya saat menikahinya, kan? Dia melanjutkan dengan belak-belakan. Cek, cek, cek. Aku mengenalmu dengan baik saat itu. 2 kriteriamu untuk pasangan hidup adalah uang yang baik dan dia menjadi satu-satunya anak dalam keluarga.
Omong kosong asteriste. Bentak Matt. Kata-kata Selena menembus titik lemahnya. Dengan tajam. Ekspresi Matt menunjukkan bahwa dia benar-benar jengkel. Kami saling mencintai dengan sungguh-sungguh. Bukan tempatmu untuk mengkritik dan menghancurkan hubungan kita. Bagaimana dengan dirimu sendiri? Ya, menikah dengan seorang tentara pasti merupakan kejadian yang paling menyiksa dalam hidupmu. Sungguh sia-sia wanita menarik sepertimu menikahi seorang orang miskin. Selena tertawa terbahak-bahak. Itu karena aku bukan kamu. Dan aku tidak pernah ingin lintah dari seseorang. Lagi pula, aku tidak berpikir bahwa laki-laki aku tidak cukup baik. Beberapa saat yang lalu, dia rela menghabiskan 1 juta hanya untuk melihat aku menari. Apa pendapatmu tentang itu? Dikatakan bahwa lelakiku mencintaiku lebih dari apapun dan bersedia membelanjakan uang untukku bahkan jika hanya ada 100.000 di rekening banknya. Selena terkekeh saat dia berbicara. Dia mencondongkan tubuh ke arah Jack dan memegang tangannya dengan bangga. Jack sedikit terkejut dengan tindakan Selena. Dan dia merasakan kebahagiaan bermekaran di dalam dirinya. Ini adalah pertama kalinya Selena memulai langkah pertama di depan umum. Kata yang bagus. Sayang. Cinta kita adalah cinta sejati dan cinta mereka hanya tinggal di bawah atap bersama. Jack terlalu bersemangat sehingga dia memesan wajahnya ke arah Selena dan menempelkan bibirnya di pipinya. Wajah Selena langsung berubah semerah tomat. Dia tidak pernah berpikir bahwa Jack, bajingan yang licik namun menggemaskan ini, akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menanamkan ciuman di pipinya. Melihat wajah cantik Selena yang memerah karena merona memendam intens pada orang lain dan selanjutnya harga menyebabkan diri mereka menjadi buruk. Meski Jack adalah seorang pengawal dan tampak seperti orang yang tidak mampu apa-apa, dia mampu menjadikan Selena sebagai istrinya. Poin ini sendiri sudah membuat orang lain tenggelam dalam kenangan. Selain itu, hubungan mereka tampak indah dan stabil. Matt, di sisi lain, bergolak dalam hati. Dia ingat bahwa selama 1 tahun hubungannya dengan Selena di universitas, Selena sangat konservatif sehingga dia hanya membiarkan Matt memegang tangannya, apalagi kecupan kecil di pipinya. Itulah yang membuat kemarahannya menjadi hidup dan memutuskan untuk tidur dengan Rahel. Tindakan kekanak-kanakannya untuk membuatnya marah. Tentu saja, saat ini, pemandangan di hadapannya sangat mengalahkannya. Teruslah membual. Jika kamu mampu seperti yang kamu katakan, ayo pergi ke kamar pribadi yang besar. Matt membungkus gigi dengan kemarahan. Dan tak lama, ia mencibir. Konsumsi minimal di ruangan itu adalah 1 juta. Dengarkan hati-hati. 1 juta. Konsumsi minimum ini juga berarti bahwa mungkin melebihi jumlah yang karena Anda memiliki empeng untuk melakukan kami. Tolong jangan menjadi cengeng ketika Anda menyadari bahwa Anda tidak punya uang untuk itu. Hah. Lupakan saja, dia hanya pengawal yang miskin, bau, dan tidak berguna. Berapa banyak uang yang dia miliki untuk merawat kita di sana? Apalagi baru beberapa hari sejak dia kembali dari militer, kan? Pekerjaan pengawal ini mungkin pekerjaan baru, dan dia mungkin belum mendapatkan gaji pertamanya. Britney menyanyikan duet dengan Matt dengan gembira, melihat bahwa pacarnya bermusuhan dengan pasangan itu. Pengawal yang tidak berguna. Selena tiba-tiba. Pernahkah kamu melihat pengawal tidak berguna dengan gaji 20 juta per bulan? Aku benar-benar tidak mengerti apa yang kamu sombongkan ketika gajimu seperti kacang di sebelah suamiku. Wow, lelukonmu menjadi lebih baik sekarang. Keluarga mana di bumi yang mampu membeli 20 juta pengawal? Bahkan pengawal keluarga Drake tidak dibayar dengan gaji setinggi itu. Britney sangat marah sehingga dia bisa merasakan kebenciannya tumbuh di dalam dirinya seperti tumor. Dia melangkah maju dan berteriak. Jangan berpikir bahwa saya tidak mengerti pasar. Saya milik keluarga bangsawan kelas 3. Saya tahu berapa banyak penghasilan pengawal. Ups. Maaf. Kalau begitu kamu benar-benar tidak mengerti pasar. Aku kebetulan adalah pengawal keluarga Drake. Dan bagi mereka untuk mempekerjakanku hanya dengan 20 juta. Itu adalah anugerah. Jack membalas. Setelah mendengar pernyataan itu, semua orang yang hadir hampir tertawa terbahak-bahak. Bagaimana keterlaluan untuk mengatakan bahwa keluarga Drake mendapat manfaat dari menyewa pengawal sebesar 20 juta. Jika itu masalahnya, itu berarti anggota keluarga benar-benar bodoh. Betapa lucunya ini. Seorang pengawal seharga 20 juta dan mereka mendapat keuntungan darinya. Tolong. Mereka bisa menyewa beberapa ratus pengawal dengan uang sebanyak itu. Yang luar biasa. Bahkan, Rahel mendengus keras. Benar. Apakah kamu menganggap keluarga Drake sebagai sekelompok orang bodoh? Bahkan memimpin mereka tidak dibayar sebanyak itu, kan? Tambah Kal, pernyataan yang dibuat Selena sebelumnya pada dasarnya mengatakan bahwa Jack lebih mengesankan daripada mereka.
dan mereka lebih jujur daripada apa yang mereka biarkan. Mereka tidak bisa mengerti bagaimana seorang pengawal saja bisa lebih baik dari mereka yang menghasilkan lebih dari 10 juta per tahun. Tidak masalah apakah kalian percaya atau tidak, tapi itu adalah berapa banyak suamiku yang dibayar. Itu secara pribadi diyakinkan oleh Nonatanya sendiri. Jadi itu tidak mungkin salah. Selena sangat marah karena dia awalnya menganggap ini sebagai pertemuan santai yang sederhana. Dia tidak pernah menyangka bahwa akan ada beberapa orang yang sombong di antara mereka. Terlebih lagi, jika dia tahu kedua bayi manis Matt dan Rachel akan ada di sini, dia tidak akan pernah datang. Karena situasi sudah berkembang seperti itu, dia harus berjuang untuk harga dirinya. Dia sangat sabar terhadap mereka sejak awal, namun dia tidak berharap mereka terus menguji kesabarannya dengan menyebut Jack sebagai prajurit yang tidak berguna. Jika bukan karena Jack menangkis musuhnya di garis depan, apakah mereka masih bisa menikmati kehidupan mereka yang nyaman dan damai? Baiklah, baiklah, semua yang kamu katakan itu benar. Oke, Trevor terkekeh. Dia kemudian berbalik ke arah Selena dan bertanya, apakah kamu tidak mendapatkan pekerjaan juga? Pekerjaan apa itu? Bagikan dengan kami dan mari kita lihat apakah itu lebih baik daripada pekerjaan yang saya temukan. Selena mengerutkan keningnya. Dia agak dekat dengan Trevor dan Huff ketika dia masih belajar saat itu. Dan dia hanya mau datang kali ini terutama karena mereka berdua. Dia tidak menyangka Trevor akan maju pada saat ini untuk mencapai tujuannya juga. Selena tidak menjawab pertanyaannya. Sebaliknya, dia menyampaikannya kembali. Besok kamu akan wawancara, kan? Untuk posisi manajer asisten, 20,30 ribu per bulan. Perusahaan apa yang menawarkan gaji setinggi itu kepada asisten? Trevor terkekeh. Kebetulan itu adalah perusahaan terkemuka. Ini adalah real estate dinasti Drake di bawah grup Drake. Belum lagi, mereka saat ini bertanggung jawab atas sebuah proyek besar. Proyek yang sama di South Hill Real Estate. Trevor memiliki ekspresi bangga di wajahnya saat dia dengan sombong menambahkan, jangan khawatir. Aku akan menyelesaikan wawancara besok. Tidak diragukan lagi. Jadi sekarang, percaya diri itu. Selena mengerutkan keningnya. Bukankah itu perusahaan yang sama dengan tempat dia bekerja saat ini? Asisten manajer departemen mana yang Anda wawancarai? Dia mendorong lebih jauh. Asisten manajer pengadaan. Jawab Trevor. Tawa pendek lain keluar dari penawaran. Kebetulan pacar saya juga supervisor di sana. Jadi wawancara saya akan berjalan lancar. Selain itu, resume saya juga cukup mengesankan. Ketika mereka mendengar bahwa saya kembali dari luar negeri, siapa yang tidak akan menyembah saya? Tidak masalah jika saya telah menyia-nyiakan hidup saya di luar negeri atau tidak belajar banyak. Siapa yang tahu bertahan apa yang saya lakukan di luar negeri, kan? Selain itu, dengan hanya menyebut berada di luar negeri, di atas saya membual sedikit tentang resumeku, secara alami akan memenangkan hati orang-orang akhir-akhir ini. Bagaimana itu tidak menjamin kesuksesan? Trevor kemudian menambahkan, saya mendengar bahwa manajer pengadaan adalah wanita cantik. Namun, dia mungkin berselingkuh dengan tuan muda keluarga Drake untuk berada di posisi itu. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menjadi manajer saat dia memasuki perusahaan? Trevor memiliki ekspresi puas di wajahnya. Jack merasa canggung saat mendengarkan di samping. Apakah manajer yang dia sebutkan ini bukan Selena? Manajer wanita itu berselingkuh dengan tuan muda keluarga Drake. Pacarmu cocok. Apakah dia punya bukti? Ekspresi Selena meredup. Dia tidak mengira Sonia akan mengatakan itu tentang dia di belakangnya. Untung dia datang ke reuni ini. Dan beruntungnya Sonia tidak hadir hari ini. Selena mungkin tidak akan pernah tahu tentang ini jika ini tidak terjadi. Apakah perlu bukti sekarang? Trevor tertawa terbahak-bahak dan berbicara dengan sangat bangga. Apakah kamu tahu siapa pacarku? Dia adalah kerabat jauh dari keluarga Drake dan telah bekerja di sana selama beberapa tahun sekarang. Dia seharusnya menjadi orang yang dipromosikan ke posisi manajer. Tapi manajer mereka muncul entah dari mana. Dia menarik dan berpakaian sugestif. Jadi jika dia tidak berselingkuh dengan tuan muda keluarga Drake, apakah dia akan mendapatkan perlakuan khusus seperti ini? Saat dia membuat pernyataan itu, dia melanjutkan dengan pernyataan yang jauh lebih menarik. Manajer sebelumnya hanya memiliki sekitar beberapa ratus ribu dolar per bulan tetapi ketika manajer ini masuk, coba tebak berapa banyak yang dia hasilkan per juta. Sekarang katakan padaku, sepertinya itu mencurigakan. Wanita ini harus berhubungan dengan tuan muda dan melakukan hubungan seksual dengannya secara pribadi.
Bagaimana lagi dia akan mendapatkan perlakuan seperti itu? Terlalu banyak wanita mencari nafkah berdasarkan penampilan mereka akhir-akhir ini. Matt setuju. Apakah Anda pikir ada orang yang bertahan seperti Anda? Selena sangat marah saat dia menyalakannya untuk membunuh. Aku bahkan tidak membicarakanmu. Apa yang membuatmu begitu bersemangat? Matt memiliki ekspresi yang sangat tidak puas di wajahnya. Kalian membuat tuduhan tak berdasar. Kalian meminta pemukulan. Ekspresi Jack meredup saat dia meringkuk dengan halus. Namun, Selena yang duduk menenangkan kepalanya dan memberi sinyal padanya untuk tidak bertindak gegabah. Jack menahan diri setelah melihat reaksi Selena. Aku mendengar Rahel mengatakan bahwa kamu adalah orang yang kejam karena menjadi tentara sebelumnya. Aku mengerti itu benar. Kamu terus mengatakan bahwa orang-orang meminta pemukulan untuk hal-hal kecil. Apakah kamu pikir semuanya bisa diselesaikan dengan kekerasan? Kamu harus menggunakan kepalamu lain kali. Pacar Huff memutar matanya ke arah Jack. Jack tertawa. Selama kamu cukup kuat, semuanya bisa diselesaikan melalui kekerasan. Katanya, jika satu pukulan tidak bisa, maka dua pukulan bisa melakukan trik. Setelah dia selesai berbicara, dia segera berbicara kepada pelayan. Hei, Nona, keberatan mengganti kamar untukku. Saya tidak akan pelit pada tip Anda nanti jika Anda masih akan menjadi pelayan kami. Setelah pelayan mendengarnya, dia langsung senang. Terima kasih, Pak. Dia berseri-seri. Setelah dia selesai, pelayan segera membawa mereka ke ruangan yang berbeda. Silakan lewat sini. Jangan terlalu cepat bahagia, Nona. Pria ini kebetulan adalah seorang veteran dan sekarang dia bekerja sebagai pengawal. Apakah Anda benar-benar berpikir upah bulanannya adalah 20 juta? Bahkan jika itu benar, dia baru kembali beberapa hari yang lalu. Dia bahkan belum mendapatkan gajinya. Jadi saya pikir dia mungkin tidak dapat membayar tagihannya nanti. Semua orang akan ditahan di sini. Semua orang masuk ke lift dan tiba di lantai 2 bersama-sama. Dari lantai 2, semua yang ada di lantai pertama bisa diamati. Lantai kedua mengelilingi seluruh perimeter dan bagian tengahnya kosong. Bangunan besar itu tampak seperti mangkuk yang terbalik. Tidak. Aku percaya padanya. Dia rela membayar beberapa juta hanya untuk mendengarkan istrinya bermain piano. Seseorang yang sangat mencintai istrinya tidak akan pernah berbohong. Pelayan itu menjawab sambil tersenyum. Karena dia telah bekerja sebagai pelayan di sini untuk waktu yang lama, dia telah melihat dan bertemu dengan berbagai macam orang. Dia percaya pada penilaiannya. Karena kamu memiliki lidah yang manis, tipmu malam ini tidak akan lebih rendah dari 10.000. Jack menjawab. Senyum di wajahnya saat dia melakukannya. 10.000 dolar. Rosa tersentak setelah mendengarnya. Jack pasti berbohong. Dia telah bekerja sangat keras selama sebulan hanya untuk menerima gaji yang sedikit. Singkatnya, dia hanya seorang supervisor namun dia merasa sangat lelah. Namun, inilah Jack, dengan santai memberi tahu pelayan bahwa dia akan memberi 10.000 sebagai tipnya. Itu terlalu banyak, bukan? Terima kasih banyak Pak. Pelayan cantik itu juga sangat senang. Sumber pendapatan yang biasa adalah komisi yang mereka peroleh dari alkohol yang mereka layani. Meskipun demikian, komisi ini sangat rendah. Menambahkan itu ke gaji pokok mereka. Totalnya bahkan tidak mendekati 10.000. Memang benar akan ada pelanggan yang memberi mereka tip. Namun mendapatkan 3 hingga 5.000 sebagai tip mereka akan membuat hari mereka menyenangkan. Apalagi jika tamu mereka adalah tuan muda dari keluarga bangsawan kelas 2 atau 3. Tip yang murah hati dari mereka adalah sekitar 2 hingga 3.000 dolar. Pelayan seperti mereka sangat tidak berarti di mata mereka. Jika mereka menikmati kebersamaan mereka, mereka akan menghargai mereka. Jika tidak, mereka bahkan mungkin akan meneriaki mereka. Jangan khawatir tentang itu. Jack tersenyum. Kesan yang ditinggalkan wanita itu adalah positif. Dia pada dasarnya tidak akan mengatakan apapun yang seharusnya tidak dia lakukan selain menjaga senyum profesional di wajahnya. Dia terlihat sangat hormat. Tiba-tiba, Trevor mendengus. Kau pria yang sombong, komentarnya. Masalahnya adalah seseorang benar-benar membelanjakannya. Setelah menyadari Trevor berusaha keras untuk memilih Jack, Selena tersenyum dan berkata, Trevor, kamu mengutarakan sendiri sebelumnya. Kamu tidak banyak belajar saat berada di luar negeri. Kamu menghabiskan setiap hari menikmati hidup di sana lalu menyombongkannya. Ketika Anda kembali, Anda mengatakan kepada saya bahwa Anda ingin bekerja sebagai asisten manajer dengan perilaku itu. Saya pikir Anda terlalu penuh dengan diri sendiri. Penuh dengan diriku sendiri. Trevor tertawa terbahak-bahak dan berkata, tidak banyak pilihan untuk manajer wanita itu.
Pacar saya memalsukan wawancara pendahuluan dan menolak semua orang yang datang untuk posisi itu. Hanya menyisakan bahwa resume saya dan resume gadis lain. Namun, gadis itu tidak melakukannya. Bahkan tidak ada. Sampai saat itu, yang perlu dilakukan Sonia hanyalah memberitahu manajer gadis mereka itu masuk angin dan tidak bisa sembuh. Itu berarti aku satu-satunya yang tersisa untuk dipilih. Selain itu, aku telah berada di luar negeri selama beberapa waktu. Dan resume palsu itu tidak akan lebih menonjol dari milikku. Jadi kamu bisa memberitahuku sekarang. Jika itu bukan aku, siapa yang akan menghadiri wawancara? Siapa lagi yang bisa? Semakin lama Trevor berbicara, semakin dia menjadi sombong. Ini disebut manfaat dari memiliki tahi lalat di dalam. Apakah kamu mengerti? Itu cukup mengesankan. Selena terkekeh sebelum melihat Rosa di sana. Dia berkata, itu benar, Rosa. Upah bulananmu sekitar 10.000. Kan? Itu tidak buruk. Pekerjaan apa itu? Helaan napas keluar dari bibir Rosa. Itu tidak layak disebut. Perusahaan kecil itu menunda. Kadang-kadang, mereka tidak akan membayar saya untuk lembur yang saya lakukan. Saya hanya seorang supervisor. Namun saya harus melakukan banyak hal di luar cakupan pekerjaan saya. Selain itu, pekerjaan konstruksi. Gaji yang sangat kecil. Sekarang setelah saya membayar sewa, saya tidak punya banyak lagi untuk ditabung setelah anggaran saya yang sedikit untuk makanan dan kebutuhan lainnya. Setelah membahas pekerjaannya, Rosa tersenyum pahit ketika dia berkata, pengawas di atas kertas tetapi pada kenyataannya, saya lebih sibuk daripada orang lain. Setelah selesai berbicara, dia memandang Selena dan berkata, Selena, aku ingat kamu cukup cakap di tempat kerja. Mengapa kamu tidak bekerja untuk perusahaanku? Aku akan berbicara dengan manajerku untuk melihat apakah mereka mampu untuk menawarkanmu pekerjaan. Sekarang setelah kamu diasingkan dari keluarga Taylor, kamu bukan lagi wanita seperti dulu dan kamu harus menerima kenyataan sekarang. Oke. Setelah Selena mendengar pernyataan itu, jantungnya bergetar. Sepertinya Rosa sangat peduli padanya karena dia berharap Selena bisa memiliki kehidupan yang lebih baik untuk dirinya sendiri. Saat itulah Huff berbicara. Ya. Tujuan saya mengundang Selena keluar hari ini adalah untuk menanyakan kepada semua orang apakah ada di antara kalian yang memiliki pekerjaan yang cocok untuknya. Namun, karena Selena menyebutkan bahwa dia mendapat pekerjaan lebih awal dan tidak pasti apakah itu nyata atau tidak, aku sedikit malu untuk pemaparan. Pabrikku kekurangan tenaga untuk memindahkan barang-barang. Jika wanita cantik sepertimu berpikir tidak apa-apa, maka kamu bisa datang bekerja di LAN berpikir. Rahel terkekeh dingin sebelum menontonnya dengan sengaja. Apa yang kamu bicarakan? Suaminya menghasilkan 20 juta per bulan. Tidak masalah apakah dia bekerja atau tidak, kan? Apakah dia bahkan perlu melakukan kerja keras? Poin wajar. Aku hampir lupa. Dylan tertawa histeris. Selena hanya mengabaikannya ketika dia mengeluarkan kartu nama dan menyerahkannya kepada Rosa. Ini kartu namaku. Jadi simpan dulu. Tawarannya akan jauh lebih baik daripada pekerjaanmu saat ini. Aku percaya pada kemampuanmu. Kamu orang yang cerdas dan pekerja keras. Baiklah. Baiklah. Aku akan menyimpannya. Rosa mengira Selena sedang naik kuda lagi. Tetap saja. Dia tidak bisa diganggu untuk mengeksposnya sehingga dia malah tertawa canggung sebelum memasukkan kartu namanya ke dompetnya. Seringai sinis muncul di wajah Matt. Tidak buruk. Kamu masih bisa memberikan pekerjaan kepada orang-orang. Aku tidak menyangka kamu akan merekrut. Dilihat dari tampilannya. Pekerjaanmu tidak terlalu buruk. Selena hanya mengabaikannya dalam diam saat mereka berjalan ke kamar pribadi mereka yang mewah. Astaga, ini kamar mewah. Ini pertama kalinya aku ke sini. Besar sekali. Piano di sini adalah Yamaha. Layar di sini juga besar. Rosa sangat bersemangat setelah memeriksa setiap sudut dan celah. Tidak buruk, tidak buruk. Semua orang juga mengangguk setuju. Jack, Anda sendiri yang mengatakan bahwa Anda akan membayar tagihan malam ini. Kami tidak akan membayar 1 sen pun. Britney sekali lagi mengingatkan Jack. Dia tertarik untuk melihat berapa lama Jack bisa mempertahankan fasadnya. Jack mengangguk dengan hati-hati. Tentu saja. Pesanlah sepuasnya Guys. Dia berbicara. Pesan apa saja. Dan kita akan bersenang-senang sebanyak mungkin. Lagi pula, tidak setiap hari kita mendapat kesempatan untuk bersantai. Baiklah. Baiklah. Bawa menunya ke sini dan kita akan memesan sekarang. Semua orang minum anggur merah dengan benar. Dan kita akan memesan yang lebih mahal. Lagi pula, yang paling murah yang bisa dihabiskan di sini adalah 1 juta. Kita tidak akan memesan sesuatu yang terlalu murah.
Trevor duduk dan mulai memesan. Veteran itu kemudian beralih ke istrinya. Sayang, aku ingin melihatmu menari. Jack berseri-seri. Selena bingung dalam sekejap. Aku sudah bertahun-tahun tidak menari. Dia mencicit. Lupakan saja. Aku terlalu malu. Seseorang seharusnya bermain piano sambil dia menari. Kan? Siapa yang bermain? Aku sudah bertahun-tahun tidak bermain dan aku pikir aku bahkan lupa cara bermain. Huff tertawa getir dan berkata, jika seseorang ingin menari saat seseorang bermain, keduanya harus selaras. Jika demikian, itu akan bersatu dan menjadi simfoni yang indah baik secara visual maupun auditori. Untuk ini, Matt mulai tertawa dingin sambil menatap Jack. Jika Selena menari, tidak pantas jika kita bermain piano, kan? Seseorang akan iri jika duetnya berjalan dengan baik, bukan? Itu sulit. Jika dia bermain, dia tidak akan cemburu. Trevor tertawa dingin. Tentu saja, seseorang di sini bahkan tidak memiliki pendidikan yang layak. Dia bisa memainkan lagu yang kacau juga. Ejek Trevor. Yang membuat semua orang mulai tertawa. Bagaimana lagi Selena bisa menari mengikuti musik? Di mata mereka, Jack tidak lebih dari seorang kejam yang tidak punya pikiran. Bagaimana dia tahu satu atau dua hal tentang piano? Mereka tidak pernah menyangka bahwa Jack benar-benar mendekati piano, duduk, dan berkata, sayang, aku akan bermain dan kamu menari. Mari kita berdua berduet. Selena segera menjadi gugup. Orang ini di sini adalah seorang prajurit. Dia mungkin bisa tahu cara bermain piano meskipun dia tidak selalu kejam. Musik dan tarian akan sangat sakral bagi orang-orang yang memahaminya karena itu adalah sesuatu yang dapat menghubungkan jiwa. Bagaimana mungkin seseorang tidak berpikir serius? Dia tidak akan keberatan jika suaminya bermain dengan buruk. Tetapi bahkan jika dia menari dengan anggun, dia tidak akan pernah bisa selaras dengan lagu yang kacau. Level Jack setidaknya tidak terlalu buruk. Hanya dengan begitu dia bisa dengan paksa menari dengan nadanya. Lupakan saja. Semua orang akan bernyanyi dan minum nanti. Selena tertawa miris. Pernyataannya terdengar lebih stres daripada apa yang dia katakan. Bahkan di matanya, ada sobekan mengecewakan dan kesedihan di dalamnya. Dia sudah lama tidak menari. Dan dia hampir lupa bahwa Selena, yang dulu menari begitu anggun di atas panggung seperti angsa. Dia akan merasa berbeda setiap kali dia naik ke panggung untuk menari saat itu. Seolah-olah seluruh panggung adalah miliknya dan hanya miliknya. Sorak-sorai dari penonton akan membuatnya merasa sangat puas. Tentu saja, ini adalah masa lalu dan dia tidak bisa lagi memiliki perasaan yang sama seperti yang dia rasakan saat itu. Perasaan memahami makna yang lebih dalam dari sebuah tarian melalui hati dan kedamaian. Kupikir kau harus melupakannya. Tanganmu dibuat untuk pedang dan tombak. Jadi tolong jangan mempermalukan dirimu dengan hal-hal elegan seperti memegang pena atau menari. Britney tertawa. Nada sinis terdeteksi dalam tawanya. Matt, keterampilan pianomu saat itu cukup mengesankan. Itu akan menjadi penampilan yang sempurna jika kamu memainkan piano dan menari Selena. Itu akan menjadi keseimbangan sempurna antara musik dan tarian. Rahel kemudian menambahkan bahan bakar ke api. Berkata, kalian tidak lagi bersama. Tapi kalian sudah berkencan saat itu. Bukan. Kenapa tidak mencoba saja, Matt? Aku yakin kalian berdua akan menjadi pasangan yang sempurna. Tak perlu dikatakan. Dia mengatakan semua itu untuk memprovokasi Jack. Mari kita mulai. Sayang. Jack hanya mengabaikannya saat dia dengan lembut menyentuh tombol hitam dan putih. Seolah-olah dia sedang membekukan kulit bayi. Menekan sebuah tombol membuat Jack terperanjat. Pertempuran 5 tahun hampir membuatnya melupakan mimpi masa kecilnya. Impian masa kecilnya adalah menjadi seorang pianis. Dia tidak pernah berharap dia akan menjadi seorang prajurit. Terlebih lagi, dia tidak pernah menyangka dia akan berperang di medan perang untuk mempertahankan perbatasan. Tentu saja, waktu telah berubah dan dia tidak lagi menyimpan penyesalan. Berada di medan perang itulah dia merasakan persahabatan sejati antara rekan-rekannya. Dia merasakan semangat juang di antara rekan-rekannya. Jika bukan karena pertemuan hampir mati yang tak terhitung jumlahnya dalam 5 tahun terakhir, dia tidak akan biasa menjadi pisau yang begitu tajam. Sentuhan sederhana membuat pikiran berpacu tanpa henti. Segera, dia menemukan dirinya berenang dalam kenangan masa kecil saat dia membenamkan dirinya di dalam tanah suci itu. Semua itu berubah menjadi musik dan nada yang mengelilinginya saat mereka menari. Tidak mungkin, dia tahu cara bermain piano. Britney sangat terkejut sehingga rahang bawahnya hampir jatuh ke tanah. Apakah bocah ini bukan anak pengantar makanan yang telah terdaftar sebagai tentara selama 5 tahun? Tentunya tidak ada piano di medan perang. Terlebih lagi,
Jack hanyalah orang biasa saat itu. Dan jika dia bisa menghangatkan diri dan memberi makan, itu akan membuat hari-harinya menyenangkan. Bagaimana mungkin dia masih punya waktu dan uang untuk belajar bermain musik? Namun, di dalam Jack, jari-jarinya tampak bergerak sendiri dan nada harmonisnya membuat semua orang seolah-olah merasa melayang di udara. Ia segera mengambil langkah dan berubah lebih lembut seperti air yang mengalir di bawah jembatan. Tuan yang baik, ini jauh lebih baik daripada guru piano kita saat itu. Dia luar biasa. Huff menelan ludah. Benar-benar terperangah. Dia memainkan Rapsodi Kroasia. Rahel tersengat listrik. Begitulah cara Maxim menggambarkan musik karena fokusnya terutama pada pasca perang. Setelah perang, medan perang berdebu. Gunungan tergeletak mati sementara burung gagak menangis di bawah matahari terbenam. Lagu tunggal ini mengejutkan semua orang karena hati mereka langsung tersentuh. Begitu rupa sehingga gambar-gambar itu menjadi hidup di benak mereka. Pada saat itu, mereka tidak lagi menganggap Jack sebagai orang yang tidak punya pikiran. Tidak ada orang lain yang berani berpikir bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang musik. Sebaliknya, mereka benar-benar idiot. Selena benar-benar tercengang. Dia tidak pernah tahu permainan piano Jack telah mencapai tingkat yang begitu tinggi. Untuk apa kamu masih berdiri di sini? Cepat pergi. Rosa menyenggol Selena segera setelah dia sadar dari trance-nya. Baru pada saat itulah Selena akhirnya kembali ke kenyataan. Selena kemudian dengan anggun menurunkan dan melakukan split sambil mengangkat sedikit tubuhnya, menyerupai gambar angsa yang terluka. Tubuhnya lentur dan fleksibel saat kedua lengannya berputar mengikuti musik. Pada saat itu, musik dan tarian yang baik mulai menyatu menjadi satu kesatuan. Dengan putaran berlawanan dari kakinya, tubuhnya mulai perlahan bangkit karena dia benar-benar tersesat dalam keseimbangan harmonis antara musik dan tarian. Tidak dapat melarikan diri. Dia telah kembali. Semuanya telah kembali. Selena merasa seperti dia sekali lagi kembali ke atas panggung dan menemukan perasaan familiar yang dia rasakan saat itu. Kegembiraan dan tekad yang dia rasakan di hatinya jauh sebelumnya. Melodi berhenti dan tarian selesai. Semua orang terpesona. Dan mereka tetap menyukainya dalam waktu yang cukup lama. Itu luar biasa. Dylan tiba-tiba mulai mencengkram tangan. Dan semua orang tidak bisa mencengkram tangan dengan gemuruh. Tidak lagi penting seberapa banyak mereka memandang rendah Jack sebelumnya. Semuanya bertepuk tangan. Mereka memuji duet mereka. Emosi mereka tulus dari hati mereka dan bebas dari permusuhan dan dendam kecil mereka. Jiwa mereka tampaknya benar-benar dibersihkan pada saat ini. Itu luar biasa. Pertunjukan yang sempurna. Dilakukan dengan sempurna. Huff sangat emosional. Diambang air mata. Saya tidak pernah membayangkan bahkan setelah lulus bertahun-tahun yang lalu. Saya masih bisa mendengar musik yang begitu kuat dan menyaksikan tarian yang begitu sempurna. Katanya, kedua digabungkan dengan aspek yang sempurna. Huff sangat emosional. Dia kembali berkata sempurna, 4 kali. Sayang, kamu memujiku dengan baik. Jack sambil tersenyum bangkit. Kamu memainkannya dengan sangat baik. Selena sedikit bingung saat dia memutar matanya ke arah Jack. Namun hatinya terasa seperti diolesi dengan esensi manis seolah-olah dia makan embun madu. Benar, kalau ada yang mau main, silakan. Aku mau ambil minum. Jack tersenyum ketika banyak makanan ringan dan anggur merah sudah dibawa masuk. Lupakan saja, setelah resital dadakanmu tadi. Kami tidak ingin mempermalukan dirimu sendiri. Huff membayangkan tangannya dan dia tidak lagi berani menyebutkan bahwa dia adalah lulusan musik di depan Jack lagi. Ayo minum. Ayo minum. Dylan masih hanyut dalam musik tadi. Tuan yang baik, setelah mendengarkan itu, saya merasa uang hanyalah milik duniawi. Jadi mari kita semua minum sepuasnya. Ayo teman-teman. Unduh. Jack tersenyum pada Selena ketika Dylan dengan pinggang bundarnya meneguk segelas penuh anggur. Itu membuatnya tampak lebih seperti orang yang tidak punya pikiran daripada Jack. Rosa menarik Selena ke sudut. Selena, mereka bilang suamimu kejam dan aku benar-benar memercayai mereka. Bisik Rosa. Aku tidak menyangka dia tahu cara bermain piano. Dan dia juga memainkannya dengan sangat baik. Aku tidak percaya dia hanya seorang gerutuan lagi. Siapapun yang tahu cara bermain piano tidak akan pernah menjadi orang yang kejam. Dia menambahkan, saya pikir dia orang yang berpengalaman karena dia tahu bagaimana bertarung dan bermain piano. Apakah dia menjadi seperti dewa bagimu sekarang? Selena tertawa terbahak-bahak karena sepertinya perubahan sikap ini agak terlalu cepat. Rosa menghela napas. Setelah membayangkan sebelumnya, itu pasti omong kosong yang dibuat Rahel. Astaga, wanita itu sudah keterlaluan karena dia sepertinya tidak pernah menyukaimu bahkan di masa kuliah kita.
Dia selalu menganggap kamu mencuri perhatian darinya. Kami semua sudah lulus. Dan itu sudah lama sekali. Saya pikir itu semua di belakang kita sekarang dan kita tidak terlalu peduli dengan masa lalu. Saya tidak menyangka dia bisa menjadi sekecil ini. Rosa sepertinya telah memahami sesuatu saat dia kemudian meraih tangan Selena dan memintanya, "Maafkan aku. Aku salah paham denganmu beberapa waktu yang lalu. Jangan khawatir tentang itu. Aku tidak benar-benar memasukkannya ke dalam hati." Selena meyakinkannya. Selain itu, aku menyinggung Rahel pagi ini. Jadi dia mencoba menghancurkanku saat aku tidak ada. Itu sesuai dengan harapanku. Selena menawarkan senyum cerah sebelum menambahkan. Pertimbangkan kesepakatan saya dengan baik ketika Anda kembali. Anda dapat membantu saya di perusahaan saya karena kami kekurangan tenaga. Baiklah. Aku akan menyarankan. Jawab Rosa. Senyum menghiasi wajahnya sebelum dia menarik lengan Selena. Ayo kita pilih beberapa lagu untuk dinyanyikan. Di sisi lain, Britney duduk di sebelah Matt ketika dia berbisik kepadanya. Apakah Anda tahu berapa banyak yang telah kami pesan? Bagaimana aku tahu? Pekerjaanku adalah minum dan minum lagi. Jika itu tidak cukup, kita bisa memesan lebih banyak. Persetan. Aku tidak percaya seorang veteran akan dapat membayar uang sebanyak itu. Kami akan menghabiskan sedikit lebih banyak dan ketika dia tidak bisa membayar, pemilik di sini tidak akan pernah membiarkan pergi. Matt kejam dalam cara dia berbicara. Dan dia melirik Jack dari seberang ruangan. Jack tidak lebih dari seorang veteran. Dan tidak ada yang mengira Jack akan bisa menikahi Selena. Sosok Selena saat ini seolah-olah belum pernah melahirkan sebelumnya. Dia masih mempesona seperti saat itu. Belum lagi penampilan Selena saat menari. Dia tampak seperti angsa yang murni dan polos. Kecantikannya memesona. Dan perasaan menyesal menggelegak dalam dirinya. Kalau saja dia bertahan sedikit lebih keras saat itu, dia mungkin menikah dengan Selena. Bahkan jika dia tidak menikah dengannya, dia mungkin masih akan berkencan dengan Selena. Sayang sekali dia hanya bisa bersama Britney, yang tidak dia rasakan sama sekali. Tidak puas dia diam. Tagihan kita lebih dari 1,3 juta dolar. Si idiot itu hancur. Britney mendengus dan menyesap anggur merah dari gelas anggurnya sebelum berkata, "Baiklah, aku harus segera ke kamar kecil." Ketika Britney sedang dalam perjalanan ke kamar kecil, dia melihat etalase yang sangat rumit di lorong yang menampung 2 botol anggur merah. Selain itu, ada 2 server yang menjaga kotak itu sementara setiap sudut di sekitar anggur merah memiliki lampu sorot yang menyinarinya. Itu sangat menarik untuk dilihat. Apa yang kamu lihat? Rahel yang baru keluar dari kamar mandi melihat Britney sedang menatap ruang kosong di depannya. Rahel mendekatinya sambil terkikik. "Rahel. Maksudnya Jack punya uang untuk membayar tagihan." Britney mengerutkan kening setelah dia memikirkannya. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita nomor 1 Superman Warrior. Sampai jumpa di novel selanjutnya.